Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai toksikologi makanan. Sebelumnya suara saya sudah terdengar jelas? Sudah, Bu. Sudah. Terdengar, Bu. Oke, terima kasih. Ya. Nah, seperti yang kita tahu ya, minggu lalu tentang toksikologi makanan, itu adalah studi tentang sifat, efek, dan pemeriksaan zat beracun yang ada di dalam makanan. Nah, karena makanan itu terdiri dari ada nutrien dan sebenarnya bahan tambahan, tapi ternyata di bahan makanan juga mengandung toksin dan kontaminan ya. Jadi sebenarnya toksin dan kontaminan ini tidak sengaja ditambahkan ke dalam makanan gitu ya, sehingga sangat merugikan. Nah, makanya jika di makanan terdapat toksin dan kontaminan, maka penanganan makanannya harus tepat gitu ya. Nah, atau juga misalnya ketika kita mau mengolah makanan-makanan yang ternyata mengandung toksin atau kontaminan gitu ya. Nah, kemudian racun itu ada yang bersifat alami, ada yang racun endogen, di mana racun endogen ini memang ada di dalam tumbuhan atau hewan tersebut. Ya, kemudian ada juga kontaminan alami, di mana kontaminan alami ini contohnya adalah edible plant dan racun gitu ya. Kalau kita lihat tanaman, jadi kalau edible plant itu adalah makanan yang bisa dimakan, tapi juga ternyata mengandung racun, berarti kan itu tidak bisa dimakan gitu ya. Atau zat beracun dari hewan, racun mikroba ya seperti bakteri, jamur gitu ya. Nah, seperti ini. Misalnya jamur-jamur yang seperti ini yang di bawah itu jamur yang tidak bisa kita makan gitu ya. Karena apa? Karena tadi mengandung racun. Nah, pada jamur racunnya itu disebut amatoksin dan palotoksin. Sehingga kalau kita makan nih secara tidak sengaja bisa menyebabkan pusing, mual, muntah, sakit perut, atau diare gitu ya. Nah, kemudian kalau di hewan seperti yang sudah disebutkan tadi sebelumnya, ada ikan beracun ya atau biasa disebut ikan buntal nih kalau teman-teman sering lihat atau yang rumahnya di daerah pesisir pantai gitu ya. Ini adalah ikan keluarga Tetraodontidae ya di mana tetra itu artinya 4, odon itu gigi ya sehingga ikan ini memiliki 2 pasang gigi kuat dan tajam sehingga bila menggigit manusia itu bisa sampai berdarah dan patah. Nah, ukuran tubuhnya itu 2,5 sampai 60 cm. Nah, racunnya disebut tetradotoksin ya. Jadi tidak boleh nih makan ikan yang ini gitu ya. Nah, kemudian racun di dalam ikan itu dia tersimpan di dalam hati, indung telur, dan ginjal. Sebagian ada di kulit dan matanya. Ya, jadi kalau misalnya kalian berenang terus ketemu ikan ini, ikan ini bisa mematikan 100 kali dari sianida gitu ya. Sianida aja udah beracun gitu ya, apalagi ini gitu. Bisa membunuh 30 orang dewasa sekaligus gitu ya. Jadi dari satu ikan itu bisa membunuh 30 orang dewasa sekaligus. Nah, racun ini tidak diproduksi secara sendiri, jadi terakumulasi karena adanya bakteri yang masuk dalam perut bersama makanan ya, makanan-makanan dari ikan. Nah, cara kerjanya gimana? Ya, cara kerja dari racun tetradotoksin itu dia racun saraf, memblok impuls saraf, sehingga dia akan memberikan efek setelah 15 menit. Gitu ya. Jadi efeknya memang tidak langsung, ada jeda 15 menit selama terabsorpsi dalam tubuh. Gejalanya pertama dia mengalami kesemutan di bibir dan lidah, kemudian menjadi kaku, keluar keringat, mual, muntah, sampai nyeri perut. Nah, bahkan sudah disebutkan tadi ya bahwa
bisa membunuh orang dewasa sebanyak 30 kali, sehingga biasanya tidak tertolong gitu ya. Nah, untuk racun tetradotoksin ini juga belum memiliki anti racunnya. Nah, tadi sudah dibahas bahwa ada kontaminan dan ada namanya bahan tambahan makanan ya, di mana bahan tambahan makanan ini biasanya dia itu tersedia dengan harga murah dan komersil, sehingga perlu perlu diwaspadai penggunaannya. Jadi kenapa sih gitu ya sengaja ditambahkan gitu. Nah, yang sengaja ditambahkan itu memiliki fungsi seperti pengawet, pewarna, dan pengeras gitu. Fungsinya apa? Ya tadi memodifikasi makanan supaya lebih awet gitu ya. Kalau pewarna supaya lebih bagus gitu ya. Atau pengeras supaya misalnya nggak cepat terjadi pembusukan. Nah, kalau yang tidak sengaja ditambahkan ya itu misalnya fungsinya itu seperti residu gitu ya. Jadi sebenarnya kita nggak mau nih nambahin zat itu, tapi ternyata ada sisa gitu ya. Ada sisa dari penambahannya. Nah, bahan tambahan makanan ini sebenarnya diatur oleh Permenkes ya 1168 bahwa bahan yang biasanya tidak digunakan sebagai makanan dan bukan merupakan ingredient atau komposisi dari khas makanan tersebut tidak mempunyai nilai gizi sengaja ditambahkan untuk maksud teknologi gitu ya yang tadi mempengaruhi organoleptik baik dari rasa, bau gitu ya ataupun warna. Nah, pada pembuatan, pengolahan, penyediaan, perlakuan, pewadahan juga ya termasuk untuk menghasilkan makanan yang diharapkan gitu ya yang mempengaruhi sifat khas makanan. Jadi itu fungsi dari bahan tambahan pangan. Nah, berdasarkan Permenkes 722 ada bahan tambahan pangan yang diizinkan. Contohnya adalah antioksidan ya. Ini antioksidan supaya apa? Supaya tidak cepat busuk. Kemudian ada anti kempal, pengatur keasaman, ya pemanis buatan. Ini yang paling banyak nih sekarang gitu ya. Walaupun sebenarnya ini juga diperbolehkan, tapi kalau penggunaannya melebihi batas yang dianjurkan juga bisa berakibat buruk. Pemutih gitu ya, pengemulsi. Nah, ini yang juga banyak. Pengawet, ini udah pasti ya, hampir di semua makanan kemasan itu mengandung pengawet. Kemudian ada pengeras, pewarna, penyedap rasa nih, dan ada sekustran ya. Sedangkan yang tidak diperbolehkan itu contohnya adalah natrium borat, tetraborat atau boraks, formalin, ya minyak nabati yang dibrominasi penambahan senyawa brom, kemudian kloramfenikol ya di mana kloramfenikol ini termasuk antibiotik, jadi tidak boleh ada di dalam makanan. Kemudian kalium klorat, dietil pirokarbonat, nitrifuranzon, dan lainnya sampai di asam silat gitu ya, yang biasanya di asam salisilat itu suka ditambahkan di saus gitu ya, saus-saus yang warnanya tuh bagus gitu. Nah, untuk penggolongan BTP sendiri ini juga ada tambahannya yang dilarang, yaitu adalah rodamin B ya, di rodamin B, methyl yellow, kemudian dulsin sebagai pemanis sintesis dan kalsium bromat gitu ya. Nah, kemudian penggunaan BTP ini dia mengacu pada GRAS ya. GRAS itu adalah generally recognized as safe. Jadi penentuan aman atau tidaknya terhadap efek toksik gitu ya. Nah,
Kemudian juga berhubungan dengan nilai ADI. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya di pestisida bahwa ADI itu adalah acceptable daily intake di mana menyatakan jumlah maksimum suatu BTM dalam miligram per kilogram berat badan. Ya, nah penggunaan BTP berlebih biasanya menjadi akumulatif dan toksik sehingga penyakit-penyakit yang mungkin timbul itu adalah penyakit kronis gitu ya. Nah, kemudian batas maksimum penggunaan BTP itu tadi ya ditentukan dari nilai ADI miligram per kilogram berat badan. Kemudian pengawasannya sudah tentu ya perlu metode analisis. Kemudian penentuannya itu ditentukan dari toksisitas pada hewan. Nah, konsentrasi yang diizinkan adalah untuk penghambatan dan bukan mematikan organisme pencemar. Ya, jadi jangan sampai bisa mematikan gitu ya. Kemudian, nah BTP itu juga harus dilakukan pengujian jangka panjang. Kenapa? Karena nanti akan berhubungan dengan toksisitas dan menentukan potensi karsinogenik dari suatu BTP. Oke, kita masuk ke contoh-contoh BTP ya. Salah satunya adalah natrium nitrit. Di mana natrium atau sodium nitrit ini merupakan zat tambahan pangan yang digunakan sebagai pengawet ya pada pengolahan daging. Sodium nitrit juga penting dalam memecah pembusukan terutama untuk keperluan penyimpanan, transportasi dan distribusi. Nah, di sini ada nilai ADI ya 0 sampai 0,06 mg per kilogram berat badan. Ya, jadi batas maksimal ADI-nya adalah 0,06 mg. Kemudian sodium nitrit juga berfungsi sebagai bahan pembentuk faktor sensor, yaitu warna, aroma, dan cita rasa. Dalam industri makanan kaleng ini juga biasa ditambahkan ya, sehingga kalau teman-teman lihat nih di kemasan kaleng terus warnanya lebih cantik merah gitu ya. Nah, itu kita cek nih pasti ada natrium nitritnya gitu ya. Nah, bahayanya adalah jika terhirup bisa menimbulkan iritasi, menyebabkan iritasi mata ya secara langsung, kulit sudah pasti. Kemudian jika tertelan bisa menyebabkan muntah, pusing, sampai bahkan meninggal. Nah, nitrit ini dia bersifat toksin bila dikonsumsi berlebih. Ya, kenapa? Karena dia akan mengurangi masuknya oksigen ke dalam sel atau otak gitu ya. Nah, mekanisme keracunan nitrit dalam tubuh itu dia si senyawa aktif dari sodium nitrit ini kan NO ya. Di mana NO ini dia akan berikatan dengan mioglobin yang ada di dalam pigmen daging, membentuk nitrosom mioglobin, sehingga warna merahnya menjadi lebih cerah. Nah, penggunaan natrium nitrit yang berlebih, dia akan menimbulkan efek membahayakan karena nitrit dapat berikatan dengan amino dan amida yang terdapat pada protein sehingga membentuk turunan nitrosoamin yang bersifat toksik gitu ya. Jadi pembentukan nitrosomioglobin ini dia bisa mempercerah warna daging. Ya. Nah, nitrosoamin ini tadi ya karena dia membentuk nitrosoamin inilah yang bakal cikal dari timbulnya kanker gitu. Nah, nitrit yang masuk ke dalam tubuh melalui bahan pengawet makanan akan bereaksi dengan amino dan kebanyakan bersifat karsinogenik kuat gitu ya. Sehingga ketika hati sebagai penawar ya yang bisa menetralisir racun, dia juga akan menyebabkan kerusakan gitu ya, sehingga tadi
bisa menyebabkan juga kanker terhadap hati. Nah, keracunan akut ya, kalau akut kan berarti dosisnya banyak gitu ya. Di mana pembentukan methemoglobin ya, kondisi di mana tidak dapat mengikat oksigen, darah tidak bisa membawa oksigen sehingga jika kadarnya berlebihan, selain dapat membentuk nitrosoamin, nitrit juga berpotensi sebagai senyawa pengoksidasi ya, sehingga yang asalnya besi divalen menjadi besi trivalen menghasilkan methemoglobin ya. Jadi yang harusnya nih si besi itu bawa-bawa oksigen di dalam darah kita, karena tidak bisa si besi ini mengikat oksigen, sudah berubah jadi trivalen, maka kondisinya disebut tadi methemoglobin ya. Nah, bahan yang dilarang digunakan sebagai BTP ya, ini nomor 1 sampai 10. Nanti untuk beberapa senyawa ini akan kita praktikkan di laboratorium bagaimana cara menganalisisnya gitu ya. Nah, kemudian yang sering disalahgunakan itu adalah formalin, boraks, dan biasanya pewarna tekstil ya. Kalau formalin itu sering kita dengar ya, banyak ditambahkan di mana nih, di asin-asin gitu ya, makanan ikan asin. Kemudian kalau di boraks biasanya di bakso gitu ya, di mie-nya gitu. Nah itu formalin ya, atau biasa disebut dengan formaldehid, di mana kadarnya itu adalah 30-40% ya. Jadi yang paling tinggi itu adalah 40%. Nah, formalin ini tidak berwarna dan baunya sangat menusuk. Jadi yang biasanya dipakai untuk mengawetkan mayat nih, formalin ya, ini ditambahkan ke dalam bahan makanan supaya nggak cepat busuk. Karena kan kalau busuk otomatis si produsen makanan tersebut menjadi lebih rugi. Kemudian beberapa penggunaan formalin itu ada di sini. Dia sebagai pembersih gitu ya. Pupuk juga bahkan ada gitu, pencegah korosi gitu ya. Nah, jika konsentrasinya sangat kecil, kurang dari 1%, itu masih diperbolehkan, tapi bukan di bahan makanan ya, tapi boleh di barang-barang tertentu, pembersih rumah tangga, pelembut gitu ya, perawat sepatu dan lain-lain. Nah, penggunaan formalin yang salah itu biasanya menimbulkan efek gitu ya. Nah, di sini udah pasti produsennya tidak bertanggung jawab. Nah, dari penelitian-penelitian itu yang paling banyak formalin ditemukan di ikan segar, ayam potong, mie basah, dan tahu gitu ya, bahkan ya tahu yang sering kita makan sehari-hari itu banyak juga dulu mengandung formalin. Nah, dampaknya seperti biasa ya, ada akut dan kronik, di mana kalau akut itu efek terhadap tubuhnya langsung gitu ya, saat itu juga gitu. Nah, kronik ini yang sangat berbahaya juga. Jadi dalam jangka waktu lama dan berulang bisa menyebabkan gangguan pencernaan gitu, hati, ginjal ya, karena kan kita tidak tahu ya bahan makanan kita tuh mengandung formalin atau tidak gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah BTP boraks ya, di mana BTP boraks ini bentuknya kristal putih, tidak berbau dan stabil pada suhu tekanan normal. Boraks ini atau disebut dengan natrium tetraborat, di mana dia larut dalam air dan berubah menjadi natrium hidroksida dan asam borat. Boraks ini biasa digunakan sebagai bahan pembuat deterjen, bersifat antiseptik dan mengurangi kesadahan air ya, karena tadi ada pengikatan dari natriumnya.
Kemudian penyalahgunaan juga sama, ditemukan di mie basah, bakso, kerupuk tuh supaya dia lebih crunchy ya, kriuk-kriuk itu biasanya ada penambahan boraks. Untuk mekanisme keracunannya itu memang tidak diketahui secara pasti, tetapi semua bahan beracun itu paling tidak mengiritasi membran mukosa ya, sehingga sudah pasti juga jalurnya adalah mengiritasi gitu ya. Di sini bisa mengiritasi pernafasan, kemudian kulit, mata dan ginjal gitu ya. Nah, efek akutnya karena dia bahan makanan berarti efek akutnya juga lebih ke efek terhadap sistem pencernaan ya. Bisa yang paling parah itu sampai muntah darah. Ini dosis toksiknya dan dosis toksik oral akut serta dosis toksik kronik. Kemudian gejala awalnya biasanya ditandai dengan warna feses biru kehijauan, gitu ya. Selanjutnya BTP rodamin B, di mana BTP ini digunakan atau disalahgunakan sebagai zat pewarna sintesis, ya biasanya di makanan itu kerupuk, sambal, gitu ya, atau bahkan sirup. Tapi memang untuk rodamin B ini sudah jarang sebenarnya ya digunakan karena kan BPOM sendiri sudah selalu melakukan pemeriksaan gitu ya terhadap bahan makanan yang beredar di pasaran. Kemudian, nah mekanisme keracunannya, iritasi pada membran mukosa dan bersifat karsinogenik. Kemudian efek pada organnya bisa menyebabkan pembesaran hati dan ginjal, serta rodamin B juga memiliki senyawa pengalkilasi yang bersifat radikal. Ya, dosis akutnya 500 mg per kilogram berat badan. Ya, mungkin itu saja materi hari ini. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Ya, Bu. Ya, silahkan Ajeng. Untuk membedakan ikan yang beracun sama yang enggak gimana, Bu? Soalnya kan lebih berbahaya dari sianida, Bu. Gimana caranya? Ya, oke. Jadi cara membedakan yang beracun dengan tidak, ya pertama kita harus tahu spesiesnya dulu, ya. Jadi spesies yang beracun itu spesies yang gimana gitu ya, serta lingkungan ya, karena lingkungan juga akan mempengaruhi ya. Nah, kalau misalnya spesiesnya seperti tadi jelas ikan buntal itu memiliki racun ya di dalam tubuhnya, maka ya udah jangan kita makan gitu. Tapi kalau misalnya seperti ikan-ikan yang ikan gurame gitu ya, ikan bawal, nah itu kan sebenarnya ikan yang bisa dimakan gitu. Tapi nanti balik lagi gitu ya, apakah lingkungan tempat tinggal ikan tersebut itu baik atau tidak gitu ya. Jadi jangan sampai ikannya hidup itu tinggal di air yang ternyata tercemar logam berat gitu kan, udah pasti terabsorpsi gitu ya ke dalam tubuh ikan tersebut gitu, karena memang ada beberapa penelitian bahwa ketika ikan itu hidup di sungai yang mengandung logam berat, kemudian diperiksa nih bagian tubuh ikannya, ternyata positif logam beratnya gitu ya, dan habis itu kita makan gitu, jadi kan terakumulasi juga gitu ya dalam tubuh kita gitu aja. Izin bertanya lagi. Ya, silakan. Kalau misalkan kayak di pemancingan ikan kayak gitu, Bu, terus suka ditambahin kayak penjernih air atau kayak gimana itu bisa menyebabkan ikannya beracun nggak, Bu? Ya, kalau penjernih air kan kayak tawas gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya kalau kadarnya itu masih di bawah batas tadi ya, accepted daily intake-nya, itu sebenarnya belum dikatakan beracun. Nah, sangat beracun itu ketika
si ikannya sendiri bahkan gitu ya mati gitu pas ditambahin ke dalam kolamnya gitu. Nah itu berarti kadarnya udah terlalu tinggi dan beracun bagi ikan gitu. Jangankan buat ikan gitu ya, mungkin berbahaya juga buat kita gitu ya. Minimal diare itu pasti mungkin terjadi gitu. Baik, Bu, makasih. Ya, silahkan ada yang mau bertanya lagi? Ibu izin bertanya. Ya, silahkan. Ibu, kan kata Ibu tadi bakso tuh suka ada boraknya ya Bu ya? Ya, Nah kan Agnia. tahu tuh bakso tuh ada boraknya apa enggak? Itu dilihatnya dari gimana ya Bu? Cara ngebedain yang ada boraknya sama yang enggak? Ya, Pasti Bu. oke. Nah, sebenarnya dari beberapa penelitian itu memang ada yang menyebutkan bahwa apa namanya boraks itu bisa diamati secara langsung gitu ya. Nah, tapi juga sebenarnya ujung-ujungnya tetap ya harus balik lagi pemeriksaan laboratorium. Nah, biasanya teksturnya itu menjadi lebih kenyal. Ya, kenyal, kemudian jika disimpan lama itu biasanya tidak membusuk. Ya, kemudian warnanya itu biasanya lebih terang. Kan kalau warna daging kalau misalnya udah kena panas tuh jadi suka agak gelap ya, warnanya jadi kayak kucel-kucel gitulah ya. Nah, kalau pakai boraks itu biasanya warnanya lebih mengkilat, mulus, terus putih gitu. Ya, dan pada saat dicoba itu biasanya teksturnya lebih kenyal. Gitu Agnia. Ya, pecinta bakso Agnia. Ya, jadi hati-hati terhadap ya pemilihan makanan gitu ya. Silahkan ada yang mau bertanya lagi? Bu. Ibu izin bertanya, Bu. Ya, silahkan Hafiz. Ini bukan kalau misalnya di minuman gitu, Bu. Ya. Kan di air mineral kemasan itu suka ada expire-nya, Bu. Nah, kenapa bukan air apakah bisa kadaluarsa gitu, Bu? Ya, betul ya. Jadi kenapa di air itu juga ada batas expire-nya ya. Jadi pada saat penyimpanan air ya, misalnya di toko gitu ya, atau misalnya dari proses produksinya. Jadi kan si air kemasan itu dia ada bahan plastiknya juga kan ya. Misalnya kemasannya kemasan plastik atau kemasannya kemasan kaleng gitu. Nah, ketika penyimpanan dalam jangka waktu tertentu itu biasanya merubah kualitas ya. Bisa jadi si airnya itu jadi mengandung bahan plastik. Kalau yang kaleng berarti kan biasanya selain perubahan misalnya yang asalnya suhunya pH-nya netral misalnya jadi lebih asam. Berarti kan akan mempengaruhi kemasan penyimpanannya gitu ya. Jadi itu berhubungan dengan kemasannya tadi gitu. Makanya sebenarnya waktu penentuan expire itu kan juga berdasarkan penelitian ya. Jadi ada waktu paruh ketika makanan-makanan itu berubah rasa, warna, bau gitu. Nah, itulah cara penentuan expire date-nya gitu. Jadi air juga bisa ya, jangan salah gitu. Ya, Ya, baik silakan. Ibu, terima kasih. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ibu izin bertanya. Ya, silahkan Dwi. Kan tadi kan ada jenis-jenis ini ya Bu ya BTM. Nah, misalkan seseorang itu bukan terkena jadi keracunan dari zat-zat tersebut. Nah, apa yang pertama harus dilakukan? Nah, bagaimana pencegahannya agar tidak berkelanjutan gitu, Bu? Yang paling tepatnya gimana gitu, Bu? Terima kasih. Oke. Nah, biasanya kalau misalnya orang yang terkena keracunan, misalnya tiba-tiba keracunan, itu kita kasih penetral. Ya, penetralnya itu biasanya susu, ya susu tawar. Itu kita kasih susu gitu, atau kita paksa, kita rangsang supaya dia itu muntah dulu. Ya, kan biasanya kalau keracunan gitu teh
nggak langsung muntah ya, biasanya kan kayak suka sakit perut gitu, mual gitu. Nah, kita induksi supaya dia itu muntah, gimana caranya gitu. Jadi bahan makanan itu kita paksa keluar, terus habis itu kita netralkan ya, biasanya dikasih susu. Nah, itu cara tercepatnya gitu, atau juga biasanya langsung dibawa ke rumah sakit aja gitu ya, kalau misalnya terjadi sampai yang paling parah itu kan kalau di kejadian-kejadian misalnya ada keracunan makanan gitu ya, suka sampai langsung pingsan gitu. Nah, itu sebelum itu terjadi kita kasih dulu penetralnya berupa susu. Ya. Karena biasanya kalau yang terjadi di masyarakat itu keracunannya bukan karena keracunan bahan makanan ya, biasanya karena lebih banyak bakteri juga gitu ya, tapi kan pestisida juga bisa gitu ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pestisida bisa, kemudian juga misalnya tidak sengaja tadi ada bahan kontaminan gitu ya, itu juga mungkin terjadi gitu. Ya, silahkan. Bu. Ya, oke. Apakah masih ada pertanyaan? Oke. Ya, Isna ini. Kan formalin itu ciri khasnya baunya sangat menusuk, Bu. Tapi kenapa ketika formalin sudah bercampur dengan makanan itu baunya hilang ya, Bu? Ya, Terus betul. salah satu contohnya ikan asin ya, Bu. Nah, kalau misalnya ikan asin yang mengandung formalin itu gimana? Soalnya kan ikan asin juga bau, formalin juga bau. Jadi bagaimana ya, Bu? Terima kasih. Ya, ikan asin baunya enak ya kalau ikan asin ya. Jadi kalau misalnya penggunaannya itu kan biasanya itu tadi sudah disebutkan sebelumnya ya, 40%. Nah, di mana 40% ini kan campuran sisanya adalah air, ya enggak? Nah, ketika dicampur lagi dengan air atau dengan asin, itu biasanya memang baunya menghilang karena konsentrasinya itu jadi semakin turun. Gitu, jadi kayak terencerkan gitu ya. Nah, ketika ditambahkan atau direndam dengan ikan, itu biasanya ikannya kan jadi lebih keras gitu ya. Nah, jadi kalah gitu si bau formalinnya kayak gitu. Jadi udah pasti itu baunya lebih rendah. Nah, bau menusuk itu jika kadarnya lebih dari 40% yang biasanya digunakan untuk kremasi-kremasi mayat kayak gitu ya. Nah, itu kan biasanya dibalur sama formalin gitu. Ya. Terima kasih, Bu. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ibu izin bertanya. Ya, silakan Winnie. Ibu kan kalau di makanan itu kan suka ada apa tuh kayak yang makanan yang pengawet gitu kan suka ada yang bungkus kecil gitu tuh yang isinya kayak yang butir-butir gitu. Nah, itu Ya. isinya apa ya, Bu? Itu kan pengawet juga ya, Bu? Ya, oke. Nah, itu yang butirnya kecil-kecil ya, kalau Winnie lihat itu tuh silika ya, silika serbuk. Kenapa sih silika? Karena silika itu dia bisa mengikat oksigen. Ya. Karena apa? Karena kalau silika itu bisa mengikat oksigen, oksigen itu tidak ada di dalam kemasan, kemasannya menjadi lebih awet. Ya, makanan yang ada di dalam kemasan itu lebih awet karena salah satu faktor yang menyebabkan makanan itu cepat membusuk, pertama oksigen, kemudian yang kedua adalah bakteri. Jadi ketika ada bakteri, ada oksigen, kemudian di makanan itu ada nutrisi yang bisa menumbuhkan bakteri, udah pasti cepat busuk. Ya, tapi ketika ada silika, kemudian silika itu mengikat oksigen, maka pembusukannya menjadi lebih rendah. Gitu ya. Itu jadi fungsinya. Karena silika itu juga kan sebenarnya selain mengikat oksigen juga sebenarnya dia mencegah supaya jangan sampai ada bakteri, jamur gitu ya yang tumbuh di makanan itu. Begitu ini. Oke, terima kasih, Ibu. Iya, sama-sama. Baik, sudah cukup? Ya, oke. Jika tidak ada pertanyaan lagi, jangan lupa absen dan PJ tolong dilaporkan siapa saja yang tidak masuk hari ini.
untuk praktikumnya nanti hari Rabu tolong dipersiapkan dulu, besok piket di hari Selasa ya supaya bahan prakteknya sudah siap pada saat kalian praktikum hari Rabu. Untuk koordinasi praktikumnya nanti kita sampaikan di WA group ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.